Namanya at-takafuf an su'alil ghair. Menjaga diri untuk tidak ngerepotin orang lain, Pak. Kemandirian ekonomi. Apakah ini pengajaran hubbud dunya? Tidak. Bahkan ini min sunnatir rasul. Sunnah daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatkan yang pertama ketika kita bekerja atau kita buat punya usaha, setiap pagi ketika akan berangkat ke lapak kita, berangkat buka ruko kita, kedai kita, toko kita yang offline atau online, niatkan ya Allah hamba buat usaha ini semata yang pertama. Kalau lillahi ta'ala karena Allah itu udah pasti, Pak. Tapi tambahkan, diperinci lagi niat itu supaya ada pahala-pahala yang lain. Dan niat yang pertama, maka niat pastikan ya Allah saya ingin bekerja ini, ya Allah saya buat usaha buka toko ini semata supaya saya tidak membebani kehidupan saya menjadi bebannya orang lain. Itu dalam kaidah fikih namanya at-takafuf an su'alin nasi. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqala Allahu jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala al-muhaddithuna bi anna hadzal haditsa haditsun adimun wa karimun wa sahihun wa jalil. Ikhwatul iman jama'atu salati subuhi asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia hadirin jamaah salat subuh, Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang hadir tentunya kembali yang besar kami tak menghimbau gelar dan yang kecil uyanya pun kami tak menyebutkan nama. Nas'alullah jalla jalaluhu, kita bermohon kepada Allah ayyarzuqana wa iyyakum, agar ianya Allah menganugerahkan kepada kita ampunan atas setiap dosa dan kesalahan, terkabulnya setiap doa dan keinginan. Bapak Ibu yang mulia, wa amma maudhu'ul bahsi fi hadzal sabahi, adapun topik pembahasan kaji kita dalam ad-dirasah yaitu pembahasan seputar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkenaan dengan niatul amali wal iktisabi, berniat di dalam ketika kita bekerja, meluruskan niat dan memperbanyak niat yang baik ketika kita melakukan sebuah usaha. Hal ini berkenaan dan berkaitan dengan perkara yang secara zahir nampak madharnya, yaitu alaqah, adanya keterkaitan minal umur ad-dunyawiyah. Yang kita bahas adalah secara zahir amalan-amalan itu bentuknya adalah amalan dunia.
Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad rabba ashabahu, Nabi telah benar-benar mentarbiyah. Beliau mendidik, mentarbiyah, mengajarkan semua sahabat beliau, jami'a ashabihi ridwanullahi alaihim, agar mereka memiliki kekuatan, kuwatat tolabi, yaitu kekuatan di dalam mencari al-fadla wal ajra was sawab fi kulli ta'atin wa ibadatin, di mana Nabi mengajarkan hendaknya setiap orang punya kekuatan untuk mengumpulkan kebaikan, mencari pahala, mencari keridhaan Allah, talabul fadli wal ajri was sawabi min indi rabbihim. Dan ini begitu membekas dan mendasar di dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tarbiyah di mana Nabi mengajarkan bahwa keridhaan Allah itu tidak hanya terletak di dalam ibadah-ibadah wajib. Tidak hanya pahala itu disiapkan oleh Allah dalam ibadah-ibadah makhdhah. Wa amma fadlullahi, adapun keutamaan fadl pemberian Allah tidak hanya Allah letakkan di dalam solat kita. Tidak hanya Allah sediakan pahala jazaul wafirul azim. Tidak hanya Allah siapkan ketika kita berpuasa Ramadan, haji, umroh dan sebagainya. Walakinnallaha, bahkan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa keterangan yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan al-fadla, keutamaan, wal ajro, pahala, wassawab, balasan. Bahkan pahala ini akan diberikan oleh Allah pada perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah, akan tetapi bisa babi husni niyatih wa bisa babi kasroti niyatih, karena sebab niatnya benar, banyaknya niat yang ketika ia akan melakukan amal, maka dengan perkara itulah Allah akan memberikan pahala al-jazaul wafiru, pahala yang berlimpah, pahala yang begitu banyak atas setiap kebaikan yang kita lakukan. Wa amal qaidatu, adapun kaidah yang dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan perkara ini adalah taksirul sawabi bi taksirin niyatil hasanati, walikulli hasanatin walikulli niyatin hasanatun wa fi kulli hasanatin bi asri amsalihah. Jadi kaidah di dalam hal ini yang digunakan oleh para ulama, maqalahu al-imam hujjatul Islam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali fi ba'di kutubi fi kitab Ihya'i Ulumuddin, dan di antara hujjah kaidah yang dipakai untuk perkara masalah ini yaitu apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya' Ulumuddin, tepatnya juz 4 halaman 365. Apa yang disampaikan oleh beliau yaitu mengenai taksirul sawabi wal ajri bi taksirin niyatil hasanati. Langkah kiat memperbanyak pahala daripada Allah dalam satu perbuatan dengan cara memperbanyak niat. Tentunya niatin solihatin wa niatin hasanatin, niat yang baik, niat yang benar. Kenapa harus memperbanyak niat? Likulli niatin hasanatun, setiap satu niat dalam amal itu satu kebaikan. Walikulli niyatin sawabun, dalam setiap satu niat yang diniatkan oleh pelaku amal maka Allah berikan satu pahala, satu kebaikan. Dan walikulli hasanatin bi asri amsalihah, dan Allah memberikan kaidah cara memberikan pahala kepada hambanya. Setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan kembali menjadi 10 kali lipat. Jadi ketika kita berniat satu kali dalam satu amal, maka Allah balas dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Jadi kalau dalam satu amal kita berniat 10 kali niat dalam bentuk satu amal, maka 10 kali 10 maka ada 100 pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu sebabnya bukan karena banyaknya amal, tetapi bisa babi kasrotin niatin solihatin,
Sebab karena kita banyaknya niat yang baik dan benarnya kita berniat ketika kita akan melakukan inda ibtidail amali. Nah, kemudian kita lihat bab yang akan kita bahas Bapak Ibu yang mulia, yaitu berkenaan babu fi bayani niyatil amali wal iktisab. Kami pilihkan satu bab yang tentang ianya, yaitu bagaimana seseorang itu berniat ketika dia akan bekerja. Bagaimana cara berniat agar menjadikan pekerjaan itu menghasilkan pahala. Bagaimana ketika kita membuka pintu-pintu ma'isyah, kehidupan usaha, entah itu jualan, buka ruko kah ianya, buka lapak kah ianya, buka CV kah ianya, berniaga kah ianya, menggalih mah keceknya orang awak upamanya. Maka bagaimana meniatkan setiap usaha-usaha ini, di antara lelahnya pikiran kita, di antara capeknya tenaga kita, dengan niat yang benar, dengan banyaknya niat yang baik, maka Allah berikan pahala al-jazaul wafiru, balasan yang berlimpah, bisa babi kasrati niyatin solihatin, karena disebabkan banyaknya niat-niat kita ketika kita melakukan membuka usaha tersebut. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Wa amaniyatul amali wal iktisab. Bapak Ibu yang mulia, kita tahu bahwa semua kita adalah orang-orang yang memiliki kewajiban, yaitu wujubun nafaqah. Kita sebagai laki-laki tentunya bapak-bapak yang hadir di majelis ini, kita pasti bekerja, Pak. Yang produktif tentu kita bekerja. Paling tidak yang tidak bekerja membuat usaha. Yang bekerja berarti al-ummal, al-amal, al-amil. Dan ketika kita bekerja pada satu perusahaan, maka kita dikatakan al-amil, pekerja. Orang yang membuat usaha namanya al-muktasib, pekerjaannya namanya al-iktisab. La furiqa bainal amili wal muktasib inda kasratin niyati fi amali. Dan hukum ini tidak dibedakan apakah ia bekerja dalam satu konteks pekerjaan yang terikat dengan sebuah perusahaan, ataukah dia bekerja atas nama sendiri, berusaha, jualan, manggali, berniaga, apapun bentuknya. Maka niat-niat ini diajarkan oleh Nabi SAW, diteruskan dan diwariskan kepada fi inda hayati ashabi ridwanullahi alaihim. Para sahabat mengamalkan, para tabi'in, dan ini diwariskan fi ahlil baitin Nabi, diwariskan di tengah kehidupan keluarga Nabi, ahlul baitnya hatta ilal an, sampai sekarang, Pak. Makanya Al-Habib Muhammad Sa'ad Alaidrus Al-Hadrami Al-Yamani, salah seorang kubarul ulama di tanah Yaman, beliau mengarang satu kitab namanya Kitabun Niyah. Apa kata beliau? Khoslatani, ada dua perkara, dua benda, dua perkara yang ianya selalu dijaga oleh datuk-datuk kami, diajarkan oleh pendahulu kami, diajarkan oleh nenek-nenek moyang kami. Dua benda, dua perkara. Apa itu ianya dua perkara? Kata Sayyidina Al-Habib Sa'ad Alaidrus Al-Hadrami. Yang pertama, tashihu qiraatil Fatihah, memperbaiki dan memastikan benarnya kita membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, tashihun niyah wa taksiruha indal amali. Yang kedua adalah memperbanyak niat dan memastikan niat itu benar ketika beramal. Jadi dua benda, Pak, yang secara turun-temurun diajarkan ahlul bait, keluarganya Nabi, dzurriyyahnya Nabi, dan ini juga diamalkan oleh para ulama. Dua benda mulai ketika anak masih kecil mereka diajarkan oleh orang tuanya. Pertama, cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Yang kedua, cara berniat ketika melakukan kebaikan, wa taksiruha inda ibtidail amal, dan memperbanyaknya niat itu supaya apa? Litaksiris sawabi wal ajri wal fadli min indillah, agar mereka dari kecil sudah mendapatkan pahala-pahala yang banyak daripada sisi Allah. Nah, kemudian kita lihat kenapa kita harus berniat. Apakah ketika kita melakukan satu aktivitas itu yang penting tidak melanggar aturan syariat? Tidak, Pak. Maka merujuk pada satu hadis yang sahih an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi memasukkan hadis ini dalam kitabnya beliau Arba'in An-Nawawiyah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan dalam beberapa kitab syarah lainnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat.
Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini masyhur. Mukarraratun inda lisani ulama'ina wa asatadina. Dan hadis ini masyhur karena diulang-ulang oleh para ulama kita, para guru kita. Hadis ini menjadi dalil istidlal min ahammiyatin niyati inda ibtida'il amal, bahkan menjadi dasar, Pak. Kapan amal itu diterima atau tidak itu murtabitatun bin niyati. Fi asli sihatiha wa tadha'u fi fadliha wa ajriha wa sawabiha. Apakah sebuah amal itu diterima atau tidak? Makbulun indallahi ammardudun indah. Apakah perbuatan yang kita lakukan itu diterima atau tidak oleh Allah dan dianggap sebagai satu ibadah atau bukan? Itu tergantung niat. Murtabitatun bin niyat. Nah, ketika amal itu sudah diterima, apakah pahalanya cuma satu? Apakah berlimpah menjadi kali-kalian 100/100? Itu pun murtabitatun bin niyat. Tergantung niat yang kita niatkan. Seberapa banyak niat itu ketika kita mulai pekerjaan. Wa hadzal amru muttafaqun indal fuqaha, dan ini perkara disepakati oleh para ulama, baik itu ahli fikih, ulama-ulama yang lainnya sepakat min ahammiyati tashihin niyati wa taksiriha indal amali linailis sawabi wal ajri wal fadlil azimil wafiri min indillahi jalla jalalu. Dan ini semata karena kita ingin setiap amal itu ada nilai kelipatan, mudha'afatus sawab. Bekerja, rutinitas, peluh keringatnya kita yang keluar, lelah dan capeknya, dengan cara memasang niat yang benar, niat yang banyak, maka setiap aktiviti kita, lelahnya badan kita, tetesan keringat yang menetes dari badan kita, capeknya pikiran kita dalam ketika kita mencari kehidupan, nafkah untuk keluarga, nafqatul iyal, nafqatul ahli, lizaujati, lil asli wal furu', maka hal itu tidak ada nilai satu pun yang sia-sia. Semuanya dibalas oleh Allah ala hasabin niyatin sholihatin, mengikut seberapa banyak dan betul atau tidaknya niat kita ketika melakukan perbuatan. Sebelum ini kita bahas niat yang pertama, izin, Pak. Masalahnya udah dibuatin susu nih, Pak. Saya kemarin pagi ngaji seperti ini, Pak, agak batuk-batuk, sama DKM pengurusnya dikasih susu. Habis itu disiapin martabak terang bulan, Pak. Itu langsung sembuh loh, Pak. Terang bulan. Bapak Ibu tahu terang bulan? Martabak mini loh, Pak. Itu kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada ya mudah-mudahan ada. Tapi kalau tak ada tak masalah. Yang lainnya pun boleh. Tapi kurang cocok susu sama terang bulan itu kurang cocok. Biasanya sama martabak telur, Pak. Kalau kajian maghrib saya sering disiapin kebab Turki, Pak. Semalam di depan sana juga, habis itu dibawain sate, Pak. Bismillah. Alhamdulillah ya. Sampai mana tadi pembahasannya, Pak? Sate, Pak. Oh alah. Kok makanan terus, Pak. Pokoknya kalau udah dihidangkan, saya tutup pengajian ini, Pak. Serius ini. Makanya cepat keluarkan, Pak, sarapannya biar saya tutup dengan doa ini. Karena pengajian pagi ini sebetulnya ujiannya banyak loh, Pak. Dingin begini, bawaannya lapar, bawaannya ngantuk. Makanya yang bersandar di tiang-tiang ini hati-hati, Pak. Kemarin saya ngaji begitu semuanya khusyuk loh, Pak. Diam, saya pikir dengarkan. Rupanya saya turun dari kursi itu ada sebagian yang masih begini nih, Pak. Ini Masya Allah, mudah-mudahan ini gak ada yang ngantuk loh, Pak ya. Yang ngantuk saya doakan ngantuknya diberikan oleh Allah sebagai ibadah, Pak. Makanya ngantuk aja semua, Pak. Dan itu ibadah, Pak. Tergantung niatnya, Pak. Baik, niat yang harus kita pasang, karena kita semua ini pekerja, semua kita ini pengusaha, Pak. Tergantung sejauh manakah bentuk usaha kita, tetapi setiap kita ini ada wujubun nafaqah. Kewajiban memberikan nafkah, dan nafkah ini wajib. Karena wajibnya nafkah itu diberikan dan dituntutkan haddut taklifnya kepada kita, tentu sumber nafkah itu caranya pun wajib untuk ditempuh. Makanya ma la yatimul wajib illa bi fawa wajib. Hukum yang dipakai ketika kita sudah punya keluarga, menafkahi keluarga itu wajib. Karena menafkahi itu pakai biaya, mencari uang jatuhnya wajib. Karena mencari uang itu sumbernya dengan bekerja, berusaha,
maka berusaha itu jatuhnya menjadi wajib, Pak. Nah, supaya hal ini berubah menjadi pahala yang berlimpah, maka fa'alaikum ayyanwiya. Orang yang bekerja, orang yang punya usaha, apapun bentuk usahanya, sekecil apapun yang penting halal, maka setiap pagi ketika dia berangkat kerja, setiap dia buka tokonya, maka ayyanwiya at-takaffufa an su'alin nas. Niatkan yang pertama, Pak. Dan ini berpahala. At-takaffufa an su'alin nas. Jadi niat itu layak taju ila nutqi wa talaffuz. Berniat tidak perlu diucapkan, Pak. Li'anna niyata mahalluha fil qalbi bittifaqil ulama. Niat itu di hati. Wala yustaratu bil lughatil arabiyyatil fasiqah, dan tidak disyaratkan dengan bahasa Arab bi ayyi lughatin kanat. Sah niat itu dengan bahasa apapun, karena jadi di hati. Nahwal fi'li li ijadil amal, menghendakkan hati kita untuk melakukan satu perbuatan. Bagaimana cara berniatnya? Cukup dalam hati. Ya Allah, hamba bekerja ini semata. Satu, saya berniat supaya saya punya kemandirian ekonomi, supaya saya punya muruah kemuliaan. Ya Allah, saya ingin berdiri di atas kaki saya sendiri. Ya Allah, saya bekerja buat usaha ini semata karena hamba tidak ingin merepotkan sesama hamba. Selesai, Pak. Itu satu pahala. Namanya at-takaffuf an su'alil ghair. Menjaga diri untuk tidak ngerepotin orang lain, Pak. Kemandirian ekonomi. Apakah ini pengajaran hubbud dunya? Tidak. Bahkan ini min sunnatir rasul. Sunnah daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatkan yang pertama ketika kita bekerja atau kita buat punya usaha, setiap pagi ketika akan berangkat ke lapak kita, berangkat buka ruko kita, kedai kita, toko kita yang offline atau online, niatkan, ya Allah, hamba buat usaha ini semata yang pertama. Kalau lillahi ta'ala, karena Allah itu udah pasti, Pak. Tapi tambahkan, diperinci lagi niat itu supaya ada pahala-pahala yang lain. Dan niat yang pertama, maka niat pastikan, ya Allah, saya ingin bekerja ini. Ya Allah, saya buat usaha buka toko ini semata supaya saya tidak membebani kehidupan saya menjadi bebannya orang lain. Itu dalam kaidah fikih namanya at-takaffuf an su'alin nasi. Menjadikan diri ini punya kekuatan, Pak. Kuwatul ma'isyah. Dan itu diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kita lihat, Pak. Dalam kitab-kitab syarah beberapa hadis, termasuk apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani Al-Misri ketika menulis salah satu kitab beliau yang fenomenal, yaitu Fathul Bari ala Sarhi Sahihil Bukhari. Imam Muslim Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj ala Sarhi Sahihi Muslimin, pengarang kitab Aunul Ma'bud ala Sarhi Sunani Abi Dawud, juga menjelaskan tentang perkara ini dalam kitab mereka, Pak. Menjaga diri untuk menjadi orang yang punya kemandirian ekonomi dan hidupnya tidak membebani orang lain, itu perintah. Pelakunya dikatakan iktidak, mengikuti apa yang 14 abad yang silam pernah dicontohkan dan diperbuat oleh baginda Rasul. Maka kalau kita bekerja niatnya seperti ini, at-takaffuf, maka kita dapat satu pahala. Pahala ini kebaikan, satu kebaikan nanti Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan. Jangan sampai kita tidak berniat untuk menjaga diri muru'ah kemuliaan kita supaya kita tidak menjadi orang yang membebani orang lain. Namanya at-takaffuf an su'alin nas. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang mulia, sejauh manakah kalau kita kaitkan dengan kehidupan baginda Rasul dan kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim dan kehidupan para ulama, kehidupan orang soleh, kehidupan orang-orang yang diridhoi oleh Allah mengenai kehidupan kekuatan kuwatul ma'isyah. Nah, kita lihat, Pak. Wa kana Sauban wa huwa maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sauban itu dulu budak, dimerdekakan oleh Nabi
terus dibebaskan, tapi beliau tak mau meninggalkan Nabi karena saking sayang dan cintanya kepada Nabi. Akhirnya minta izin khidmat, melayani Nabi sampai batas yang tidak ditentukan. Nah, Maula An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Sauban ini, dia pernah mendengar satu riwayat yang pernah disampaikan oleh Nabi, ucapan maqalahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yakfulu li alla yas'ala an-nasa wa atakaffulu lahu bil jannah. Hadis ini sahihul isnad. Sayyidina Sauban, pembantunya Nabi, pernah mengatakan sesungguhnya Rasulullah pernah menyampaikan dalam sabda beliau, barang siapa yang bisa menjaminkan pada diriku bahwa selama hidupnya dia tidak akan meminta-minta urusan dia hajatnya pada orang lain. Barang siapa yang berani menjaminkan hidupnya kepadaku agar tidak meminta merepoti sesamanya, fa'atakaffulu lahu bil jannah, maka aku jaminkan dia di hadapan Allah kemudahan untuk memasuki surganya. Hadis ini sahih, Pak. An Saubana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yakfululi alla yas'alan nasa syai'an, barang siapa yang berani menjaminkan hidupnya kepadaku. Untuk apa? Untuk tidak merepotkan orang lain dalam urusan kehidupan dunia, untuk tidak meminta-minta dalam hajat dunianya kepada sesamanya. Kalau dia mampu selama hidupnya dan itu dilakukan, atakaffulu lahu bil jannah, aku jaminkan dia di akhirat nanti di hadapan Allah dia akan mendapat kemudahan untuk masuk surga. Jadi menjaga diri takafuf ini kaitannya dengan surga, Pak. Orang yang punya izzah, iffah, al-istighna'u amma fi aidin nas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau ingin tambah dia bekerja, berusaha karena Allah. Tidak melirik dengan apa yang dimiliki oleh saudaranya atau sesamanya. Tidak berharap terhadap apa yang telah dimiliki oleh saudaranya atau sahabatnya atau tetangganya. Dan dia berusaha menjaga dirinya, mencukupi keperluan keluarganya dan tidak merepotkan orang lain. Itu iffah, itu takafuf, dan itu perintah. Kalau kita bekerja kok niatnya seperti ini, maka Allah berikan pahala namanya sawabut takafuf, pahala menjaga diri agar tidak membebani orang lain. Itu ibadah, Pak. Sampai-sampai Nabi menjaminkan surga. Malayas alan nasa syai'an, barang siapa yang tidak merepotkan sesamanya dalam urusan dunianya, tidak meminta-minta membebankan hidupnya kepada orang lain, maka Nabi jaminkan dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Bapak Ibu yang mulia, berarti ini kan ibadah. Karena syarat untuk masuk surga itu adanya tiket ketaatan, dan ketaatan yang Allah gantikan dengan pahala. Maka pahala itu kebaikan, dengan kebaikan itulah kita oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian yang kedua, waqala Saubanu maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Sauban, karena beliau mengawal Nabi, hidup bersama Nabi, fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yas'alu ahadan syai'an qat inda hayati. Aku ini membersamai Nabi, kata Sauban. Aku ini hamba sahayanya, aku pembantunya, khodamahnya. Hampir 24 jam aku termasuk orang yang dekat dengan beliau. Maka fakana la yas'alu an-nasa syai'an qat. Aku tidak pernah melihat Nabi itu meminta sesuatu kepada orang lain dalam urusan dunia. Wa huwa la yas'alun nasa syai'an qat. Seumur hidup Nabi, beliau tak pernah sekalipun meminta tolong kepada orang lain dalam urusan dunia. Itu Nabi, Pak, dan itu riwayat yang sahih. Berarti at-takafuf, menjaga kemuliaan untuk tidak meminta kepada orang lain, tidak membebani orang lain, itu sunnah.
Niatkan Pak, sekecil apapun usaha yang kita bangun, niatkan takafuf, niatkan ya Allah saya ingin seperti Nabi, punya kemandirian, tidak merepotkan orang lain, seperti sahabat. Maka sawabut takafuf, pahala yang besar Allah berikan kepada kita ketika kita bekerja. Kenapa? Karena kita bekerja niatnya karena Allah, niatnya karena menjaga diri, punya kemampuan, kemandirian ekonomi, dan hidupnya nggak menjadi beban orang lain. Jadi kita niatkan setiap pagi Pak, dari rumah nyoba rangke ke Tampe Karajo coba niat Pak, niatkan dulu at-takafuf, menjaga diri, kemandirian ekonomi Pak. Dan ini sunnah. Nabi salah satu orang yang paling hebat dalam ini. Seberat apapun kehidupan beliau, beliau nggak pernah menyampaikan masalah kesempitan ekonominya kepada orang lain. Dalilnya mana? Hadis Urwah ibn Zubair bin Awam radhiyallahu an. Wa kana Sayyiduna Urwah. Sayyidina Urwah itu anak daripada Sayyidina Zubair. Sayyidina Zubair anak daripada Sayyidina Awam. Nah, Sayyidina Zubair ini masih ada hubungan alaqah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dengan Sayyidina Abu Bakar, maka Urwah itu ponakannya Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidina Urwah pernah bertanya, "Ya kholati, wahai bibi, sifli an hali baitik, ceritakan kepadaku tentang rumah tanggamu ketika masih bersama Nabi, ketika beliau Rasulullah masih hidup, tolong ceritakan padaku." Faqalat Aisyatu ummul mukminin radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ditanya seperti menjawab, "Ya Urwatu, wahai Urwah, dulu kami pernah hampir 2 bulan syahraini tunggu-tunggu dapurnya keluarga Nabi itu tidak menyala. Hampir 2 bulan ya Urwah, aku tak pernah masak. Tungku-tungku yang ada di rumah-rumah keluarga Nabi itu tak pernah kena panasnya api. Sampai sejuk Pak. Artinya apa? Mereka tidak masak. Kenapa tidak masak? Karena waktu itu Nabi diuji dengan doikil ma'isa. Kesibukan Nabi berperang, Nabi harus mengajarkan pada umat sampai-sampai keluarga beliau diuji oleh Allah. Sempitnya ekonomi. Gandum habis, semua habis. Nah, ketika hal ini terjadi, Sayyidah Aisyah mengatakan, Nabi tidak pernah datang ke rumah sahabat. Nabi sekalipun tidak pernah datang ke rumah Abu Bakar untuk dikirimkan gandum. Nabi tidak pernah menyampaikan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf agar Abdurrahman bin Auf mengutus pembantunya untuk membawa syair al-bur. Tidak. Tapi Nabi hampir 2 bulan Nabi menahan dirinya, menahan diri beliau agar tidak membebankan orang lain. Itu Rasulullah Pak. Sayyidina Urwah bertanya, "Ya bibi, ya khalah, terus dengan apa kehidupan Rasulullah?" Kadang kami kaswatan, minum seteguk 2 teguk air. Kadang ada 1 biji, 2 biji, 3 biji kurma. Yang itulah yang bisa menyambung kehidupan kami. Kadang kami juga diantar tetangga depan tuh sahabat Nabi. Dia punya kambing berapa ekor, kadang-kadang diantarnya susu di rumah ini. Cuman itu tidak tiap hari. Di saat kondisi seperti itu, Nabi tetap berusaha. Dan Nabi sedikit pun sekalipun tidak pernah mendatangi sahabat-sahabat yang berlimpah kekayaan mereka sekedar untuk mengantar makanan. Tidak pernah, satu pun riwayat tidak ada Pak. Kecuali pernah sekali, itu pun ngutang kepada orang Yahudi Pak. Itu Rasulullah Pak. Dan istri-istri Nabi itu sabar dalam kondisi ini. Karena Nabi itu istighna mimma aidin nasi. Nabi itu punya muru'ah, Nabi punya izzah, Nabi punya kemandirian ekonomi. Nabi nggak mau merepotkan sahabatnya. Bahkan kalau boleh dikatakan, Nabi pun nggak mau ngerepotin Allah loh Pak. Buktinya mana? Wa kana an-nabi, Nabi itu punya mukjizatun uzma. Wa kullu mu'jizatil anbiya
majmu'atun fi mu'jizatir rasul. Semua mukjizat yang diberikan pada semua nabi mundun nabina Adam alaihissalam hatal an-nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Isa. Itu semua mukjizat itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Ketika Nabi Musa diminta oleh umatnya Bani Israel agar mereka fokus ketika di hari Sabtu, mereka ditegur karena ketika di hari Sabtu mereka tidak beribadah, justru mereka turun ke laut mencari ikan. Ditegur oleh Allah melalui Nabi Musa. Oke Nabi Musa, kalau begitu jaminkan aku kepada Tuhanmu agar kami tidak perlu lagi melaut, tidak perlu nyari makan. Maka kemudian Nabi Musa berdoa, Allahumma anzilni ma'idatan minas sama. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan kami makanan hidangan dari langit. Maka turun manna wa salwa. Pakar ulama ahli tafsir mengatakan manna wa salwa ini burung puyuh goreng, Pak, yang sudah digoreng sama malaikat. Ibaratnya sampai Kentucky, Pak. Kalau ayam itu ayam goreng, tergantung bentuknya, apakah dibuat geprek, apakah crispy. Di zaman Nabi Musa itu udah siap ready, Pak. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama, itu turun itu Kentucky, Pak. Tanpa harus repot-repot, udah digoreng sama malaikat, udah dibumbuin sama mereka. Nah sekarang ketika Rasulullah diuji oleh Allah bidoikil ma'isya, tidak punya gandum, tidak ada roti, tidak ada daging, yang ada cuman kurma sama air putih. Apakah Nabi pernah menengadakan tangan beliau, ya Allah turunkan ma'idatan minas sama, sebagaimana pernah engkau turunkan kepada Nabi Musa? Enggak pernah, tak ada satupun riwayat. Ini bukti, Pak. Jadi at-takafuf an su'alin nas, menahan diri untuk tidak ngerepotin orang lain. Sampai-sampai dalam urusan dunia, Nabi itu malu kalau ngerepotin Allah. Maksudnya, ya Allah, anzil begini, ya Allah. Nabi tidak pernah. Dalam urusan pribadi beliau, Nabi orang yang paling sabar. Keluarga Nabi adalah keluarga pilihan. Maka kalau ada orang kok bekerja, membuat usaha, niatnya kok menjaga diri takafuf dari meminta kepada orang lain, maka orang itu adalah orang yang hebat di hadapan Nabi dan di hadapan Tuhannya. Maka dia akan diberikan pahala yang besar, sawabu takafuf an su'alil ghair. Makanya Bapak Ibu yang mulia, kenapa ini kami sampaikan? Jom kita lihat setiap usaha kita yang kita buat, pekerjaan yang kita lakukan setiap pagi, niatkan, ditafsil niatnya, wala aqalla min sab'i niyatin. Bahkan dalam kitab Bunyat, Sayyidina Al-Habib Sa'ad Al-Idrus Al-Hadrami mengumpulkan keterangan para ulama berdasarkan hadis Nabi, wala aqalla min sab'i niyatin. Setiap dalam satu perbuatan amal ketika bekerja atau berusaha, niatkan jangan sampai kurang dari 7 niat. Wala aqalla min sab'i niyatin, jangan sampai kurang dari 7 niat, Pak, yang baik niatnya. Nah ini baru satu kami sampaikan. Jadi satu pertemuan, satu pembahasan, satu niat. Berarti 7 niat, 7 pertemuan. Nanti insya Allah setelah Ramadan nanti baru selesai pembahasan ini. Masih berapa bulan Ramadan? 2 bulan lagi, Pak. Tak cukup waktunya berarti, Pak. Nah kita kebut aja lah, Pak, biar selesai sekali pertemuan ini. Lewat-lewat dikit jam 8 pun tak masalah nanti. Jadi an yanwiya atakafufa an su'alinas. Kami sampaikan lagi kembali bukti bahwa orang-orang di zaman dulu itu adalah orang-orang yang punya kepribadian tidak suka merepoti orang lain. Apa yang diajarkan oleh Nabi itu begitu membekas dalam diri maulahu, yaitu Sauban. Sauban itu mendikte, melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, dan apa yang dilakukan itu direkam, Pak, dan dicontoh. Nabi itu nggak pernah merepotkan orang lain dalam urusan keperluan pribadi beliau. Maka maulahu Sauban itu pun sama. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fakana Sauban maulan nabi yaqa'u sautuh. Suatu hari Sauban ini naik kuda, Pak. Nah ketika dia naik kuda bersama dengan yang lain, ada yang lain itu berjalan kaki dan dia naik kuda bawa kendaraan. Tiba-tiba saut itu yang biasa untuk gertak kudanya itu, cambuk,
Cambuk atau cemeti nek cara nggonku wong mati cemeti, Pak. Enek sing ngarani pecut. Cetar begitu, Pak. Itu jatuh. Wa yaqa'u sawtuh. Wa huwa raqibun, dan Sayyidina Sauban ini kondisinya di atas kudanya. Fala yaqula li ahadin nawilnihi hatta yanzila fayunawiluhu. Sauban seandainya dia mau meminta tolong kepada yang di bawah itu, Pak. Mas, tolong ambilkan cemeti saya jatuh. Itu sangat memungkinkan dan sahabat yang lain pasti menolong, Pak. Tapi hatta yanzila fayunawiluhu, Sauban tidak melakukannya. Dia ingat sunnah dan akhlaknya Nabi. Beliau turun dari kendaraan unta atau kudanya, dia ambil cemetinya, naik lagi di atas kudanya. Padahal kalau dia minta tolong, Mas tolong ambilkan itu pecut saya jatuh, itu diambilin. Tapi itu tidak dilakukan. Sampai perkara sekecil ini, Pak. Mereka tidak mau membebani orang lain dalam urusan-urusan yang sifatnya dunia. Itu hebatnya mereka, Pak. Ketika mereka menjadi suami, mereka tidak suka merepotkan istri mereka. Selama ketika mereka mampu melakukan, maka diri sendiri yang melakukannya. Makanya mereka itu bangga dan dibanggakan oleh para sahabiah. Di zaman sahabat itu laki-laki begitu, Pak. Buat minuman, selama dia masih mampu buat minuman, istri nggak pernah buat minuman, walaupun itu sunnah. Kenapa? Mereka diajarkan oleh Nabi harisun ala tarbiyati asabi alal iffati wal istighna alal ghairi, yaitu mencukupkan diri dengan tenaganya sendiri. Kalau gua bisa, kenapa orang lain harus direpotkan? Ke istri pun begitu, ke anak juga. Jadi beruntung istri-istri mereka, ibu-ibu. Nak pengen makan nasi goreng, ditengok istrinya lelah. Dia iris cabai, dia ulek bawang. Dia buat sendiri walaupun rasanya entah-entah kemana. Tapi yang jelas ada nasi goreng. Tak bisa buat, dia keluar. Beli dia nasi goreng di depan Butania. Seperti itu kehidupan mereka, Bapak Ibu. Sampai dalam urusan sekecil itu mereka pun tak mau merepotkan orang lain. Apalagi dalam urusan ekonomi, tolabul maisha, maka mereka selalu meniatkan dalam ketika mereka berusaha, ya Allah, saya bekerja, saya buat usaha ini semata karena hamba ingin menjaga diri supaya tidak meminta-minta pada orang lain, supaya tidak menjadi beban dalam kehidupan orang lain. Nah, hadis berikutnya yang menjadi dalil tentang niat takafuf, Pak. Bismillah. Dan saya minum susu ini bukan merepotkan orang lain loh, Pak. Saya nggak pernah minta ini loh. Tadi Mbah Nasihun yang ngasih. Cuman kalau kadang-kadang saya ngomong minta itu bercanda, nggak serius. Masalah saya ngaji begini, dia sendiri ngerepotin orang lain kan. Saya nggak ngerepotin, Pak. Ini tadi kebetulan Mbah Nasihun yang ngasih. Kayak saya pulang nanti dibontotin sarapan, lontong, itu bukan saya minta, Pak. Serius itu dibontotin gitu. Pak Ustadz jangan lupa kalau nggak makan di sini bawa balik. Itu saya nggak pernah minta loh, Pak. Sampai sekarang itu istiqomah. Mudah-mudahan hari ini juga masih ada juga ini. Enggak, ini bukan ngerepotin, Pak. Jadi takutnya nanti senjata makan tuan begitu lah. Pak Ustadz dia juga sering minta. Enggak, itu saya nggak pernah minta. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ayyahudar rajulun hablah li ayyah tatiba summa yabi'a khairun min ayyas alan nasa a'tuhu au yamna'uhu. Hadis ini riwayat Bukhari, Pak. Hadis yang sangat sahih. Nabi sangat memuji orang-orang yang punya kemandirian ekonomi, walaupun sekecil apapun sumber ekonomi itu, Pak. Hatta seorang laki-laki pencari kayu bakar, Nabi puji, dan itu lebih baik derajatnya daripada seorang laki-laki yang gagah berpangku tangan tetapi hidupnya merepotkan orang lain. Li ayyakhudha ahadukum habla. Maka hendaknya di antara kalian ada seseorang laki-laki, seandainya sempitnya ujian ekonomi, dia ambil talinya,
Dia letakkan di punggungnya, fayati bi husmatin minal hatab. Dia pakai tali itu untuk mengikat kayu bakar. Terus dibawa kemana? Fayabi'uha. Dia jual itu kayu bakar kepada orang dan dia dapat uang. Khairun min ayyas alannas. Itu lebih baik dibanding seorang laki-laki yang berpangku tangan ketika dia punya kebutuhan. Dia datang kepada Fulan bin Fulan, minta tolong bantu saya punya keperluan sekian dinar. Dia datang lagi kepada Fulan yang lain. Maka orang yang bekerja, yang nampak pekerjaannya remeh, hayyinun, Nabi contohkan hanya seorang pencari kayu bakar, itu kan remeh, Pak. Tapi laki-laki ini a'zamu min ayyas alannas, lebih utama dari seorang laki-laki walaupun penampilannya hebat. Tapi kerjaan yang ngerepotin orang lain, Pak. Apapun bentuknya. Tapi ngerepotin orang lain, dia datang kepada fulan, dia minta tolong dibantu ini, dibantu itu. Untuk kepentingan pribadi. Dengan cara apapun ianya, entah pakai proposal. Untuk kepentingan pribadi, kalau untuk kepentingan umat tidak termasuk. Ini bicara kepentingan pribadi dan dia merepotkan orang, dan itu lebih mulia. Orang yang bekerja mencari kayu bakar, dia jual kayu itu walaupun pekerjaan itu remeh, Pak. Hadis ini sahih, rawahul Bukhari, Pak. Artinya apa? Nabi sangat memuji orang-orang yang punya kemandirian ekonomi, walaupun sekecil apapun pemasukan yang dia dapatkan. Dan ini masuk kategori takafuf an su'alinas. Orang itu tidak membebani kehidupannya pada orang lain. Hadis yang keempat mengenai at-takafuf kami sampaikan. Wa kana rajulun min fuqara'i alil Madinah min ashabin Nabi. Dulu ketika Nabi masih hidup, Pak. Hadis ini juga sahih. Maulana Yusuf Al-Kandalawi mengarang satu kitab namanya Hayatus Sahabah, 4 jilid besar, Pak. Beliau memasukkan hadis riwayat ini di kitab Hayatus Sahabah di juz kedua. Tentang riwayat di mana Nabi pernah memuji seorang laki-laki, Pak. Yang mana orang ini terkenal min fuqara'i ahlil Madinah. Orang yang miskin di kota Madinah pada waktu itu. Orang punya tanah, dia tak punya tanah. Orang punya usaha jualan di pasar, dia tak punya. Orang punya kebun, kurma di mana-mana, dia satu petak pun tak ada. Jangan kan satu petak, satu tapak kaki pun tak punya dia. Orang punya kendaraan, unta, orang punya kuda, dia pun satu pun hewan, seekor kambing pun tak punya. Yang dia punya hanya tenaga, Pak. Untuk menghasilkan uang, maka dia jual tenaganya. Likulli lailatin ba'da sholatil isya hatta qubaila dukhulil fajri. Semalaman suntuk, dia kerjanya malam, Pak. Karena kalau malam itu enggak gampang capek. Dan Madinah kalau sudah musim panas, panasnya luar biasa. Maka dia bekerja malam. Habis sholat isya dia keluar rumahnya membawa 2 kantong. Yang kantong itu suniat min jildil hayawanat, yang terbuat dari kulit hewan. Maka 2 kantong ini depan belakang dia pikul pakai kayu. Kalau kami bilang orang Pati batan, Pak. Batan itu kalau kita pakai mikul tuh ada suaranya engket begitu, mengayun. Itu yang digunakannya. Apa pekerjaannya? Sakyul ma, menyiramkan air di pokok-pokok kurmanya orang Madinah. Setiap malam, Pak. 1 kantong, 1 pokok, 1 kantong, 1 pokok. Kalau ada 200 pokok pohon, nah maka 200 kali, 100 kali Bapak mondar-mandir, Pak. Itu sampai mendekati waktu subuh. Maka setelah masuk waktu subuh dia berhenti dan selesai pekerjaan dia, dan dia mendapat upah langsung. Itu orang zaman dulu begitu. Selesai kerja langsung dibayar. Nah maka setelah sholat subuh, wa huwa yantadiru bi khurujin nabi min masjidih. Maka dia menunggu Nabi itu keluar dari masjidnya. Dan Nabi keluar dari masjid itu di awal waktu duha, sekira jam 8 atau setengah 8, Pak. Maka kemudian laki-laki rojulun, yang tidak dikatakan laki-laki, yang tidak disebut namanya, tapi dikenal oleh kalangan para sahabat. Dia datang kepada Nabi, faqala lahu, dan dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, khudh hadalaka minni. Ambil ya Rasul, ini dari saya untuk engkau.
Hadzalaka minni ya Rasulullah. Nabi tahu laki-laki ini orang miskin. Uangnya yang dihasilkan tidak banyak dan beliau tahu uang ini ditunggu oleh anak istrinya. Tidak. Kau bawa fatasaddaq li ahlik, kau sedekahkan untuk keluargamu. Apa kata lelaki yang miskin ini? Ya Rasulullah, kalau sedekahnya, infaknya Abu Bakar kau terima, infaknya Utsman kau terima, infaknya Umar kau terima, infaknya orang-orang kaya kau terima, terus macam mana dengan saya ya Rasul? Nanti di akhirat posisi saya di mana? Kalau ketika saya ikut berlomba dengan mereka tapi engkau tolak dari saya ya Rasul. Akhirnya sekali-kali Nabi terima, tapi tidak semuanya. Separuh diambil untuk, karena menyenangkan hati laki-laki itu, separuhnya diberikan kepada keluarganya. Maka ketika laki-laki ini berpaling, lama insorofa, jadi ketika sudah meninggalkan Nabi, Nabi memujinya Pak, di hadapan para sahabat. Hadza huwa rajulun shalih, hadza huwa rajulun qawiyun. Ini laki-laki yang soleh, ini laki-laki yang kuat, laki-laki yang punya kemandirian. Walaupun hasilnya tidak banyak, tapi dia terhormat di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tidak pernah merepotkan orang lain, bahkan dengan penghasilannya yang sedikit, dia datang kepadaku dan memberikan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi riwayatun shahihatun, dan ini riwayat yang sahih, Pak. Masyhur baina ulama ahli sejarah. Dinukil oleh Sayyidina Maulana Yusuf Al-Kandalawi dalam kitab Hayatus Sahabahnya. Jadi orang miskin tapi Masya Allah ihtimamnya terhadap dakwah, terhadap perjuangan Nabi begitu hebat. Rata-rata manusia sedekah itu nunggu kaya Pak, tapi dia tidak. Selama ada pemasukan maka itu adalah peluang untuk sedekah. Sampai-sampai Nabi meneteskan air mata pada waktu itu. Dan Nabi puji dia. Kenapa Nabi memujinya? Karena dia punya kekuatan, kemandirian, prinsip dalam ekonomi. Dia punya tenaga sehat, maka dia jual tenaganya. Dan dia tidak mau hidupnya menjadi beban orang lain. Padahal kalau dia mau, sahabat-sahabat yang kaya bisa mengantarkan hartanya, bisa mengantarkan hasil kebunnya. Tapi laki-laki ini tidak. Dia jual tenaganya, dia ambil air dari wadi, dari lembah, dia pikul, dia angkat, dibawa naik. Karena kebun orang Madinah itu ada dua bentuk, Pak. Yang pertama ketika kebun itu fil wadi, di lembah, maka para sahabat tinggal membuat parit, Pak, dialirkan. Nah, ada kebun yang kedua, itu tempatnya tinggi. Nah, itulah yang sering dijadikan orang-orang Madinah pada waktu itu mengupahkan. Dibawakannya lah dengan unta ditarik, tapi lagi-lagi ini unta tak punya, kuda tak punya, maka tenaga dia. Dia bawanya tiap malam, Pak, di saat orang tidur, di saat orang istirahat. Tapi dia bangun melek, tidak tidur, tidak istirahat. Dia bawa air 1-2 kantong bolak-balik hanya untuk mendapatkan upah supaya dia bisa bertahan hidup dan tidak membebani keluarganya kepada orang lain. Itu dipuji. Makanya kalau kita bekerja, punya usaha, ibu-ibu jualan online, suami kerja di tempat kerja, apapun usaha yang penting halal, kita niatkan satu, ayyanwiya at-takaffuf. Niatkan kita menjaga diri supaya tidak ngerepotin orang lain dalam urusan kehidupan ekonomi. Itu perintah. Islam itu tidak hanya bicara akhirat, Pak. Islam tidak hanya bicara ta'abud, bagaimana sujud di hadapan Allah. Islam tidak hanya bicara bagaimana kaifan nasum, bagaimana puasa, wa kaifan nuzaki, bagaimana pembagian zakat, wa kaifan nahaj wa na'tamir, bagaimana haji dan umrah. Tidak. Bahkan dalam urusan kemandirian ekonomi, Islam tidak suka orang-orang yang berpangku tangan. Hatta wa kana Umar al-Khalifah asani min khulafa'ir rasyidil mahdin. Ada satu riwayat yang sahih, asar sahabat Sayyidina Umar itu dulu pernah nendang kaki seorang pemuda, Pak. Disepaknya oleh beliau. Zal keluar dari masjid. Kenapa laki-laki ini ditendang oleh Sayyidina Umar? Dia nampak diperhatikan oleh khalifah. Setiap pagi habis subuh orang pada keluar, setelah zikir mereka kebut larut. Ada yang bisnis, ada yang macam-macam. Ada yang buat pengajian, macam-macam. Tapi laki-laki ini, syababu al-Madinah, pemuda ini tidak melakukan apa-apa. Kecuali duduk, Pak, yadkurullah. Dia zikir dari yang sekian ribu, nanti sampai duhur. Habis duhur, zikir lagi sampai asar. Sampai asar, nanti sampai maghrib. Itu terus.
Maka kemudian ditegur oleh Khalifah, Zal, kau keluar dari masjid. Kau bekerjalah. Kau carilah nafkah. Kau masih muda. Jangan kerepotin orang lain. Ditanya, kau punya keluarga? Punya, ya Khalifah. Ya Amirul Mukminin. Kau punya orang tua? Ada, ya Amir. Kau kerja. Kau nafkahi keluargamu. Kau nafkahi orang tuamu. Maka setelah itu pemuda ini ke masjid hanya untuk ibadah pokok. Sholat berjamaah. Ketika ada taklim, selepas itu dia bekerja, selepas itu dia mencari nafkah. Kenapa? Ternyata dia ada orang tua yang uzur, ternyata dia ada adik perempuan. Nah itu khalifah, Pak. Keras kalau Sayyidina Umar, sepaknya keluar, Zal, kau keluar masjid, bekerja. Kenapa? Sampai beliau mengatakan, anta la tasluhu bi sifatir rujuliyah. Kalau engkau duduk begini dan kau tidak bekerja, kau tak layak disebut laki-laki. Kau tak layak disifati sebagai seorang pria. La tasluhu bi sifatir rujuliyah. Sampai sekeras itu Sayyidina Umar, Pak. Makanya ketika kita punya aktiviti dalam urusan dunia ini sudah masuk ya. Udah bunyi kan? Dan saya dari tadi cuma nunggu itu aja sebetulnya, Pak. Supaya ini, nah itulah yang saya tunggu, Pak. Baik, demikian Bapak Ibu yang mulia. Baru satu niat ya. Niatut takafuf, dan masih 6 lagi insyaallah nanti kapan-kapan kita lanjutkan karena ini yang paling penting, Pak. Jadi bekerja itu secara umum dapat pahala yaitu sukutul wajibat. Menggugurkan kewajiban. Tapi kalau kita niatkan yang lain maka jatuh niat itu menjadi satu pahala, satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan Allah lipatkan 10. Bi asri amsaliyah. Pertama pastikan niatkan at-takaffuf, kemandirian ekonomi, hidup gak nyusahin orang lain, itu izzah, itu kemuliaan, itu ifah, istighnaan bi aidinnas. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalau kurang, ya nyari dengan tangan keringatnya sendiri. Dan itu lebih baik dibandingkan kita menjadi beban orang lain. Al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sayyidina Ali mengatakan kadal faqru ayyakuna kufra. Bahkan kemiskinan itu lebih banyak mendekatkan pada kekufuran. Dan itu sudah terbukti, Pak. Di pulau-pulau ketika almarhum Ustadz Fajar Panjaitan masih hidup, saya sering diajak untuk ceramah. Dan saya ditunjukkan, Ustadz, ini dulu yang saya murtadkan, ini yang saya murtadkan. Dan itu ternyata kenapa bisa murtad, Ustadz? Hanya sepele, Pak, masalah ekonomi. Diberikan makanan, diberikan uang, macam-macam. Dan akhirnya Pak, mereka keluar dan tinggalkan agamanya. Makanya kadal faqru ayyakuna kufra. Yang tidak punya kemandirian ekonomi lebih mudah digoda untuk meninggalkan akidahnya. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya tidak buka sesi tanya jawab, dan itu satu kesengajaan, Pak, biar tidak yang bertanya. Dan saya tidak perlu menjawab. Dingin-dinginnya tanya jawab kurang seru loh, Pak. Kecuali pas cuacanya hangat gitu tanya jawab tak masalah. Jadi nanti bulan depan aja nunggu cuaca panas ya. Nah, mudah-mudahan tak musim hujan pula minggu bulan depan. Baik, demikian Bapak Ibu yang mulia, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Mudah-mudahan berkahnya majelis ini menjadikan kita semakin mudah usaha dunia kita, diberkahi sekecil apapun usaha kita, dan saya doakan yang hadir ini kaya raya semuanya, amin. Kita bisa ziarah Mekah Madinah, umroh haji bersama-sama, keluarga, orang tua, barokah dunia akhirat. Demikian, hadanallahu wa iyyakum, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.